Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barik alaihi wa ala alihi. Ya habibana, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur untuk engkau. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Habib, bagaimana hukumnya jika kita memutar video murotal yang di dalamnya ada bacaan ayat dan artinya, tetapi dalam keadaan kita tidak berwudu gitu. Terus bagaimana hukumnya yang mengupload video tersebut? Baik. Laman ponsel, layar ponsel yang memunculkan tulisan ayat-ayat Al-Quran, maka ini namanya mushaf. Segala perkara, segala benda yang tertulis padanya tulisan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka itu mushaf dikategorikannya ketika tujuannya untuk dibaca dan dipelajari. Mushaf memegangnya wajib dalam kondisi suci dari hadatsah besar dan hadatsah kecil. Wala yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Sedangkan ada ma'fuun anhu, ada pemaafan ketika mushaf itu disandingkan dengan tafsir dan kalimat-kalimat li ghairil Quran, selain Al-Quran. Kalimat tafsir, kalau tafsir itu penjabaran walaupun tulisannya bahasa Arab, walaupun bukan bahasa Indonesia. Terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu adalah pengertian secara harfiyah atau lafziyah. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu penjabaran walaupun tulisannya pakai bahasa Arab lagi. Tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Al-Quranul Azim, banyak. Tafsir bil ma'thur. Jika tafsirnya itu lebih banyak dari kuantiti tulisan ayat Quran, maka boleh menyentuhnya tanpa wudu, tapi suci dari hadas besar, tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas. Mas kadang haid ya? Oh iya katanya. Jadi sekali lagi, tafsir walaupun tulisannya bahasa Arab, jika lafaz tafsiriyahnya itu lebih banyak dibandingkan lafaz mushafnya, lafaz Qur'annya, maka boleh menyentuh kitab tafsir tanpa wudu, tapi tetap harus suci dari hadas besar, tidak dalam kondisi haid, junub, tidak. Tapi jika tafsirnya sama, kira-kira sepadan dengan jumlah tulisan Al-Qur'annya, maka tidak boleh. Maka tafsir Jalalain menurut sebagian ulama tetap harus pegang dengan membawa wudu, dengan memiliki wudu. Termasuk tafsir Ibnu Abbas. Ya, menurut sebagian ulama wajib wudu karena tafsirnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan tulisan Qur'annya, sepadan atau kurang sedikit. Sedangkan kalau tafsir yang gede-gede, itu boleh. Kemudian juga selain tafsir Al-Quran, ayat Al-Quran dituliskan pada buku yang menjelaskan tentang sains Quran, tapi penjelasannya itu lebih luas, ya, tentang pengobatan penjelasannya lebih luas, tentang sifat-sifat manusia, tentang nasihat, tapi penjelasannya lebih luas. Maka boleh tanpa wudu, tapi kita harus memuliakannya karena ada ayat Quran. Jangan sampai dilempar-lempar, dilangkahin. Jangan sampai seperti itu. Maka ponsel, layar ponsel ketika memunculkan ayat-ayat Quran dengan terjemahnya, sebaiknya punya wudu
Berbeda jika ada beberapa ayat Quran kemudian penjelasan tafsirnya banyak, tafsir ya, tafsir banyak, seperti itu. Nah, kalau cuma terjemahan saja saya rasa lebih baik kita kondisinya wudu. Kondisinya wudu. Nah, saya punya tafsir ya seperti ini. Jadi ada satu ayat penjelasannya banyak. Nah, ini tafsir. Jadi di ponsel saya ada banyak kitab. Jadi kadang seperti ini tadi ya, tafsir hadis, syarah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'idi wal kurabi falyukthirid du'a fir raha. Kata baginda Rasul, siapa orang yang senang jika Allah mengijabahnya pada saat kesulitan, maka perbanyaklah berdoa di saat berkecukupan. Ini hadis ya, ini hadis dalam Riwayat Tirmidzi dan Imam Hakim, wa qala al-Hakim sahih. Kemudian syarahnya ad-du'a ni'matun kubra wa minhatun jalla, dan selanjutnya banyak sekali. Kemudian ada ayat Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini surah Ghafir ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum, dan telah berkata siapa rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian ni kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengijabahnya kepada kalian ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Artinya orang yang enggak mau doa itu termasuk kelompok orang yang sombong. Surah Ghafir ayat 60. Nanti penjelasannya di sini, syarah-syarahnya ada. Nah, ini namanya tafsir. Kalau hadis, syarah hadis. Beda dengan terjemahan. Ya. Demikian. Yang menguploadnya ya sama. Tujuannya bagaimana? Maka ketika mengupload ya dia pun harus dalam kondisi sesuai dengan apa yang diuploadnya. Kalau itu Quran ya mushaf ya wajib punya wudu, begitu. Demikian, Allah a'lam. Yang lain silakan.